ini nanti akan diketahui lah siapa dalang-dalangnya yang melakukan kerusuhan atau perusakan di Padepokan kemarin. Insya Allah nanti akan segera diketahui gitu. Masalahnya sekarang kan hanya sekedar opini saja begitu dari seseorang gitu. Dan sebenarnya ada satu orang yang dulu pernah mengganggu Padepokan. Orang itu pernah menyerang santri saya. Orang itu juga sama di bidang pengobatan seperti saya. Mantan santri sini bukan? Bukan. Oh, bukan. Bisa dikatakan orang itu ya Kawan tetangga lama. saya lah. Tangga saya. Oh, Ya saya katakan saja nggak apa-apa, santai mawar. Biar ini nanti terbuka, karena ini nanti akan sangat terbuka. Ada salah satu tetangga saya yang sama-sama di bidang spiritual seperti saya. Lalu orang itu memukul santri saya dan orang itu dibawa ke Kapolsek. Sampai di Kapolsek sana, akhirnya karena saya memandang keluarganya, anak-anaknya saya maafkan dengan perjanjian bahwa dia tidak akan mengganggu lagi Padepokan. Tetapi ternyata ketika kemarin ada kerusuhan, orang sebuah komunitas ini yang di bidang sama spiritual ya, pembersihan, ya tetangga goiban, ini ternyata kemarin yang pakai baju hitam-hitam yang melakukan kekerasan itu orang itulah yang dulu itu dibawa ke Kapolsek, dan situ ada surat perjanjiannya dengan saya bahwa tidak akan mengganggu Padepokan. Tapi ternyata videonya kemarin di sana beliau lantang menantang saya dan mengajak untuk duel, mengatakan saya ini loh kebal Samsudin suruh sini, kan begitu kemarin. Padahal itu ada surat perjanjiannya. Ini nanti tinggal dilihat saja sebentar lagi siapa dalang dari kerusuhan tersebut. Dan perlu untuk saya sampaikan untuk semua saudara-saudaraku semuanya bahwa tidak ada sama sekali kerusuhan atau bentrokan antara ormas, dua ormas. Ini sesuatu hal yang diada-ada. Itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali bentrokan antara ormas keagamaan. Ini ada orang yang memframing untuk mencari pembenaran atau untuk mencari aman, yang menyatakan bahwa ada dua ormas di sini yang bentrok atau terjadi bentrokan di dua ormas keagamaan. Ini sama sekali tidak benar sama sekali. Karena saya sendiri tidak menggunakan ormas keagamaan seperti yang dituduhkan, dan Banser itu ya? Iya, dan dari sana pun juga sama sekali tidak menggunakan ormas keagamaan. Yang di sini itu hanya ada ketika ada gembelengan Banser ke sini dari beberapa tempat, lalu di sini beliau sedang bertirakat, beriadoh, mengamalkan sebuah amalan. Di sini dia bertempat tinggal di sini. Dan itu pun beliau sudah membawa surat izinnya, maksud surat izin dari desanya dan sebagainya, itu secara pribadi orang itu berada di sini. Nah, ketika siapa itu yang sana pesulap merah itu datang ke sini, lalu beliau pun juga nggak membawa ke ormas keagamaan, hanya ada orang yang datang itu ikut merekam. Nah, orang yang merekam Marcel inilah yang dikatakan dari pihak sana, padahal tidak. Ini semuanya suatu opini atau framing yang dibuat-buat seolah-olah ada dua ormas yang berbenturan. Padahal saya katakan saya dari pihak keamanan tidak menggunakan dari Banser. Saya menggunakan outsourcing. Ada sendiri yang pihak keamanan dari pihak outsourcing. Oke, nanti saya tak konfirmasi ke ketua Bajanya, coba Iya. tanggapannya kayak apa. Iya, jadi ini menjadi sesuatu hal yang tidak baik begitu. Saya tidak walaupun saya dari pondok pesantren, saya adalah dulu ikut Syuti, tapi saya di sini tidak pernah menggunakan simbol-simbol NU. Saya tidak menggunakan foto-foto kiai saya. Kenapa? Karena saya takut saya tidak bisa memberikan sesuatu hal yang baik untuk organisasi yang sangat saya cintai. Sehingga saya berdiri hanya lewat kaki saya hanya memasang naga dan sebagainya. Saya tidak memakai simbol-simbol seperti, walaupun saya dari pondok pesantren, dari Nahdiyin, tapi saya tidak memakai simbol-simbol itu. Kenapa? Karena saya tidak mau pada akhirnya saya tidak memberikan sesuatu hal yang baik, tapi saya takut mencoreng namanya. Nah, kemarin ada yang framing yang mengatakan bahwa saya itu menggunakan Banser. Sama sekali tidak. Dan dari sana juga tidak. Ini perlu untuk diketahui supaya jangan sampai ada framing-framing yang mengatakan dari pesulap merah menggunakan Banser, dari Gus Samsudin menggunakan Banser, lalu terjadi benturan. Itu sama sekali tidak, sama sekali.
itu sesuatu hal yang tidak benar. Ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat luas begitu. Karena kenapa terus yang pas kemarin pas kejadian itu kan ada yang pakai baju banser Iya, gitu ya? iya. Nah itu Iya. orang Ya, beliau itu ada orang yang datang ke sini untuk nyantri. Dalam arti beliau itu dari ada 5 orang kalau nggak Iya. salah Gus. Ya. Beliau itu hanya ke sini untuk nyantri, bukan menjadi keamanannya Padepokan. Oh. Jadi bukan mereka itu digunakan untuk melindungi Padepokan, bukan sama sekali. Ini salah paham. Jadi ini perlu saya jelaskan. Jadi jangan seolah-olah bahwa ini terjadi bentrokan di antara 2 ormas. Ini sesuatu hal yang tidak benar begitu. Tidak ada sama sekali. Saya sama sekali tidak menggunakan banser. Kalau saya mau menggunakan banser, mohon maaf sayang, tidak hanya cukup 5 orang, saya pakai 1000 orang. Bukan hanya 5 orang gitu loh. Kenapa harus hanya 5 orang kalau saya hanya mau menggunakan itu? Tidak sama sekali. Dan waktu itu hanya ada 1 orang. Hanya ada 1 orang yang waktu itu Pas kejadian. pas itu ya? kejadian. Dan 1 itu orang. bukan saya gunakan atau saya menggunakan banser. Saya sama sekali tidak menggunakan organisasi apapun. Saya berdiri di kaki saya sendiri gitu. Nggih. Oke, siap. Dan yang perlu saya jelaskan bahwa sekarang Padepokan pengobatan tetap berjalan, tetapi tidak di tempat karena adanya pihak-pihak yang melakukan kerusuhan. Sehingga saya tidak melakukan pengobatan di Padepokan ini karena saya taat hukum, saya menghormati apa yang disampaikan oleh kepolisian, sehingga saya tidak melakukan pengobatan di Padepokan. Terus, Tapi dengarkan dulu. Tetapi pihak kepolisian menyampaikan ke saya silahkan melakukan pengobatan tapi di luar dari Padepokan. Dan sampai saat ini saya tetap melakukan pengobatan tapi di luar dari Padepokan. Karena di tempat Padepokan sedang ada kerusuhan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu tadi. Sampai kapan itu Gus, kira-kira? Ini keputusannya di Polres kemarin bahwa panjenengan silahkan melakukan pengobatan tetapi di luar dari Padepokan. Kalau di Padepokan nanti menunggu sampai hari Selasa. Paling cepat Jumat hari ini, tetapi menunggu sampai nanti hari Selasa. Jadi kemungkinan tutup untuk praktek ini berarti tidak ada ya berarti? Tidak Itu semuanya kita serahkan ke pemerintah ya, karena kita ini dari ya alhamdulillah dari Nahdliyin bahwa mencintai negara itu adalah sesuatu hal yang baik. Terus ini seandainya, ini ngomongkan seandainya Siap. Gus, seandainya ternyata nanti dari pihak pemerintah ternyata hari Selasa itu hasilnya menutup, itu bagaimana Gus? Kita lihat Kira-kira. dulu dasar hukumnya apa. Oh, Apakah kita melakukan kesalahan? Lalu kesalahannya di mana? Itu kita lihat dulu. Kita lihat dulu dasar hukumnya apa. Karena kita semuanya ini adalah berpijak pada hukum begitu. Lalu kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan? Kalau hanya karena ketidaksenangan atau seseorang yang melakukan kerusuhan, tentu orang yang melakukan kerusuhan itulah yang harusnya ditangkap atau orang itulah yang harusnya dihukum gitu. Bukan dari pihak kitanya begitu. Intinya sih kalau saya sih santai-santai saja ya, no problem, tidak masalah bang. Pastinya pengobatan di luar pun juga nggak apa-apa kan begitu. Yang dicari kan bukan saya, bukan Padepokan, tapi sayanya kan begitu. pun YouTube-nya ya Pangkah Itu sangat iya. Intinya seperti itu. Jalan. Nggih. Dan semoga semua YouTuber yang ada di Blitar, terkhususnya di Jawa Timur, kalau mau datang silahkan, saya sangat mendukung sekali. Panjenengan semuanya berkarya, tetapi yang paling penting ketika panjenengan berkarya, ketika berdiri tidak perlu harus menjatuhkan orang lain. Ketika panjenengan pengen baik tidak harus menjelekkan orang lain. Ketika berkarya yang penting jangan sampai menjelekkan orang lain. Supaya apa? Supaya hasilnya bisa barokah. Apa panjenengan mau memberikan makan anak itu sampai dengan sesuatu hal yang tidak baik, sama kotoran kan tidak mau, nggih. Nggih. Minta doanya Gus buat Siap. YouTuber pemula semuanya, Siap. mudah-mudahan bisa sukses seperti Gus. Gusnya ya. Raja YouTuber Blitar sekarang. YouTuber pemula semua ini Gus. Iya, dan setiap harinya saya menyampaikan untuk semua YouTuber silahkan datang setiap jam 1 siang. Insya Allah akan saya temui dan insya Allah nanti bisa membuat YouTube panjenengan bisa lebih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Maaf, Gus. Siap. Gus Samsudin kan pernah di depan kelas bilang statement kalau kontennya di dalam konten itu sudah hibur, itu gimana maksudnya itu? Gimana? Sekedar hiburan gitu loh. Iya. Kan pernah di statement dalam loh. konten. Ya, perlu untuk dipahami nggih bahwa yang namanya tontonan YouTube semuanya ini, sama nonton YouTube supaya apa? Supaya terhibur. Terhibur. Berarti itu adalah
hiburan. Semuanya yang dipertontonkan, semuanya yang ada di YouTube itu adalah hiburan. Kalau mau dapat berita berarti harus lewat press dulu. Ada undang-undang presnya begitu. Kalau sampean YouTube sampean bilang ini sesuatu hal yang itu berarti sampean harus punya kartu presnya begitu. Gitu. Dan semua hal yang ditontonkan ini kan semuanya harus disetting dulu. Kalau nggak disetting gimana dapat video yang baik? Kameranya ditata, videonya pakai gini kan semuanya harus disetting kan begitu. Kalau nggak disetting gimana? Mandi dulu biar gantung ya kan? Iya. Jam berapa ya? Zan? Berapa durasinya Kita harus, San? harus disetting dulu, harus disetting dulu. Iya. Oh iya, Ngomong-ngomong yang paling siapa pengobatan ketemu yang paling nggak jauh ketemu? itu selama ini di mana? Ya alhamdulillah sebenarnya kalau yang datang kebanyakan karena kebanyakan yang datang dari sini Singapura, Malaysia gitu. Yang paling banyak. Terus Belanda ya sayang ya. Belanda kemarin. Itu Belanda itu. Ikut Gus nanti kalau ke Siap. Belanda PR sendiri ya. Australia juga ada yang ditunggu-tunggu dari teman-teman tetap dari seperti yang kemarin pengen melihat yang pengobatan santet. Nah, itu Oh, siap, siap. Iya, nanti begini. mungkin kalau ada nanti kolaborasi. pas Iya. waktunya ada. Iya. Mungkin. Sebenarnya begini nggih. Sesuatu hal yang bersifat karomah itu tidak bisa diulang-ulang. Bisanya terjadi karena irodatnya Allah, qadaratullahnya Allah. Sebagai contoh, ketika panjenengan mengamalkan asmasirullah, asmasir, ketika itu panjenengan dibegal atau dirampok, delalah, dibaca atau ditembak semuanya tidak mempan begitu. Lah, itu apakah bisa diulangi? Tentu tidak bisa. Itu adalah kodrat dan irodatnya Allah. Sesuatu hal karomah itu terjadi atas dasar kodratullahnya Allah. Yang penting kita berusaha. Sampai pakai sepatu, pakai sandal kan supaya kalau di jalan ada beling tidak kena. Tapi bukan berarti kalau sampean pakai sandal tuh terus nginjak-nginjak paku. Kalau sandalnya rusak, kakinya yang kena kan begitu. Itu hanya untuk sebagai penjagaan saja. Jadi di dalam ilmu hikmah itu ada yang namanya mujizat, itu untuk para nabi, untuk yang namanya karomah itu untuk para wali, dan karomah ini akan ada sampai di akhir zaman. Dan ada juga yang namanya maunah itu untuk orang yang istiqomah, contoh selalu sholat malam dan lain sebagainya. Tetapi semuanya ini terjadi atas dasar qadaratullahnya Allah, tidak bisa diulang-ulang. Nah, masalahnya ketika jenengan minta untuk saya mengulangi kejadian itu, apakah bisa? Contoh ada orang yang berobat, kita lakukan terapi. Nah, ketika kita lakukan terapi, tiba-tiba orang itu muntah paku atau keluar paku. Nah, karena memang yang ada di dalam dirinya ada sihirnya, ada kutnya, ada ikatannya. Terus kalau suruh mengeluarkan paku pada orang yang nggak terkena paku, apa bisa? Kan begitu masalahnya. Gitu. Tapi nggak, intinya nanti ketika ada undangan pembersihan, panjenengan saya ajak lah. Istilahnya pembersihan gitu ya. Artinya sebenarnya ruqyah, Rukiah. ruqyah rumah gitu. Jadi nanti biar teman-teman itu yang kemarin pada tanya-tanya itu biar tahu. Insya Allah besok malam ya, besok malam saya ajak untuk ruqyah rumah ya, besok malam. Di mana itu, Gus? Untuk tempatnya saya belum begitu jelas, tapi di wilayah Talut kalau nggak salah. Karena ada yang meminta tolong untuk di ruqyah rumahnya. Ya nanti kita berangkat bareng-bareng ya. Oke, Start jam siap. berapa Gus? Start statikumnya. Soalnya saya belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian, jangan izin dulu ya. Malam berarti teman-teman di sini mulai jam 2 ya, tunggu sampai malam ya. Yang siur tentang biaya kesini awalnya itu bisa dijelaskan sekalian. Biar Iya. nggak simpang siur atau yang gini. Awalnya masuk atau sakit Iya. apa kayak gitu. Iya, di sini sebenarnya ada 3 metode ya. 3 metode yang bisa dilakukan di Padepokan. Yang pertama yang jelas ketika mau masuk ke sini kan harus daftar dengan menggunakan KTP. Itu yang pertama. Yang kedua di ruqyah. Ketika di ruqyah, yang ketiga itu di terapi. Yang ketika di terapi ada juga yang melakukan doa khusus gitu. Nah, doa khusus inilah yang menggunakan biaya. Tetapi kalau hanya sekedar untuk ruqyah, terapi itu tidak ada biayanya. Jadi biayanya itu dikhususkan untuk yang melakukan doa khusus. Doa khusus itu nanti ada selamatannya dan lain sebagainya begitu. Berarti nanti kalau seumpamanya penginapan itu sendiri ya? Penginapan Apa sendiri ya menyediakan? di tempat tetangga-tetangga itu. Kita belum ada di Padepokan. Makanya mau membangun nanti itu tuh Doa khusus itu ya kayak sampean kan istrinya 1, pengen 2, ketika itu khusus nambah lagi. ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, tanya yuk. Wah, mantap. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang live ini?